Oke, halo teman-teman semuanya yang lagi nyantai nih di rumah, di kafe atau dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita ditemanin oleh tamu spesial kita ya. Jadi yaitu seorang developer dari perusahaan mana nih? Nah, kira-kira perusahaan mana? Nah, kita jangan spill di awal. Kita bakal kasih tahu di slide selanjutnya atau dibahas selanjutnya. Nah, kemudian Oke, nanti pada sesi sharing kali ini kita akan ada pertanyaan seru nih. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih merintis karir sebagai developer yang dimulai sejak bangku kuliah. Nah, gimana caranya menyeimbangkan antara kuliah dengan kerja. Nah, apa aja langkah awalnya, kemudian untuk detail langsungnya kita langsung tanyakan ke tamu spesial kita ini. Oke Mas, biar lebih akrab nih, mungkin kita bisa langsung perkenalan aja nih. Sebelumnya kenalin, nama aku Wahyunang Zulfikri. Aku dari mahasiswa informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kira-kira Masnya sendiri siapa? Bisa minta tolong untuk perkenalkan profilnya secara singkat. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi bisa kenalin ya, nama aku itu Dimas Haryanto. Biasanya dipanggil dengan Dimas. Aku sekarang ini lagi kuliah juga sebenarnya, mau di akhir semester 8 ini. Kemudian kalau saat ini lagi kerja full time ada di perusahaan namanya Gramedusa. Ini udah boleh sekali nyebut perusahaan belum ini? Oh, sudah boleh. Oke. Silakan. Gitu. Itu sih sebenarnya. Wah, ternyata Mas Dimas ini masih berkuliah teman-teman. Nah, kuliahnya juga kebetulan sama di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, aku kira Mas ini sudah lulus kayak gitu. Soalnya kelihatan kayak orangnya sudah berkarir banget kayak gitu loh. Katanya udah tua ya. Nah, betul sekali. Nah, ini pas banget nih dengan tema kita pada hari ini, karena kita bakal kupas tuntas bagaimana rasanya memulai karir profesional padahal statusnya tuh masih mahasiswa. Oke, keren. Nah, oke Mas Dimas. Untuk sharing kali ini nantinya aku akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan ke Mas Dimasnya sendiri. Nah, gimana caranya merintis karir dari awal perkuliahan sampai saat ini sudah bekerja di 2 perusahaan langsung ya, Mas? Oke, pasti banyak banget nih suka tantangannya, suka dukanya kayak gitu. Nah, tanpa lama-lama, oke langsung saja kita tanyakan ke Mas Dimasnya sendiri, teman-teman. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sekarang kan Mas Dimas ini kerjanya sebagai developer ya? Ya, benar-benar. Nah, kira-kira untuk pekerjaannya itu sedang bekerja di mana, kemudian role-nya apa? Mungkin bisa ceritakan sedikit dong Mas, gimana awalnya Mas Dimas itu bisa dapat pekerjaan tersebut kayak gitu. Oke, kalau saat ini aku kalau full time-nya aku ada kerja di salah satu perusahaan namanya itu Gramedusa. Itu kayak perusahaan tiketing sih, jadi tiketing B2B gitu. Itu di situ aku sebenarnya jadi full stack sih. Full stack developer. Nah, kemudian selain di situ yang full time, aku juga ada freelance juga part time kayak gitu di salah satu perusahaan yang itu kayaknya perusahaannya di kantornya ada di Amikom, yaitu Git Solution. Nah, di situ aku bisanya project based. Jadi kalau ada project nanti emang kalau bisa ke aku juga itu biasanya kayak gitu. Nah, di situ aku juga sebagai full stack sih kayak gitu. Oke, wah menarik banget teman-teman ya. Semuanya ternyata Mas Dimas ini nggak kerja di satu perusahaan aja gitu. Jadi bekerja 2 perusahaan langsung sekaligus nyambi kuliah gitu. Dan role-nya pun berbeda. Yang satu jadi backend developer, yang satu jadi full stack developer. Nah, keren banget nih bisa kerja di 2 tempat seperti itu. Pasti manajemen waktunya Mas Dimas ini sangat bagus sekali. Bisa menghandle 3 role sekaligus kayak gitu dalam satu waktu. Oke. Sangat keren. Nah, oke langsung kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jadi aku semakin penasaran nih dengan Mas Dimas. Apa sih yang bikin Mas Dimas itu pertama kali tertarik dengan dunia coding? Nah, ada nggak pemicunya? Kemudian atau Mas Dimas ini hanya coba-coba aja, mungkin ini mungkin passionku kayak gitu, atau ketika coba-coba terus ngerasa nyaman, ternyata aku jalannya di sini. Nah,
Coba ceritain dong Mas, gimana? Oke. Jadi kalau dibilang pengalaman awal, mungkin aku dulu dulu dari TKJ. Jadi emang sebenarnya ada komputer dikit, biarpun emang itu bukan ranahnya coding ya. Tapi sebenarnya kalau praktek aja, aku tuh dulu malah sempat nggak pengen di coding. Nah, jadi ketika aku habis lulus SMK, ketika daftar kuliah itu malah pengen masuk ke manajemen sama akuntansi. Nah, tetapi itu nggak ada yang lolos sama sekali pun. Betul. Nah, setelah akhirnya nggak ada yang lolos, kemudian ngelihat kalau IT itu kayak lagi benar-benar dibutuhin secara kerjaan gitu ya. Akhirnya aku nyoba lagi daftar. Nah, kemudian alhamdulillahnya keterima kuliah. Nah, pas kuliah itu aku tuh ngerasa kayak aku tuh pengen bersaing gitu. Jadi bersaingnya tuh aku nggak pengen kedulian sama orang lain. Betul. Nah, karena aku punya perasaan itu nggak pengen kedulian orang lain, jadi dari awal ketika aku kuliah itu mulai dari kalau masuk dunia industri itu semester 5 sih sebenarnya. Semester 5 tuh aku udah mulai masuk industri di perusahaan bukannya aku sebutin tadi ya, beda lagi. Jadi aku tuh udah pindah sekitar 3 kali. Nah, dari situ emang udah mulai bekerja, dan ketika ngebaginya, tadi kamu tanya ngebaginya kan juga. Sebenarnya ngebaginya ini sih, apa ya, kalau dibilang time management bagus, kadang-kadang ngerasa nggak bagus aja sih sebenarnya. Soalnya kadang-kadang waktu pekerjaan banyak ya, aku sering-sering lembur sampai kadang-kadang jam 2 kayak gitu. Kadang-kadang weekend yang harusnya main istirahat, cuma aku nggak istirahat, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi emang selalu ada konsekuensinya sih, apalagi kalau nyambi kuliah ya. Nyambi kuliah itu selalu ada konsekuensinya. Kadang-kadang nilaiku ada yang anjlok kayak ada yang jelek kayak gitu ya. Tapi sebisa mungkin ketika emang aku barengin sih, jadi balance gitu. Ketika ada emang tugas-tugas yang itu penting, aku coba kerjain di awal kalau tugas kuliah. Nah, ketika itu udah selesai, nanti aku lanjut ke kerja gitu ya. Ada ini sih, selalu ada konsekuensinya sih. Jadi nggak pernah istirahat aku kadang-kadang gitu. Gitu sih. Jadi antara kuliah sama kerjaan itu ya kita harus kembali ke prioritas utama. Kita di sini kuliah dulu kayak gitu. Nah, pasti ada kuliah dulu. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada tugas kuliah ya itu dulu yang dikerjain, karena kan emang tugas tujuan awal ya itu ya kuliah tuh ya. Oke, ternyata pemicu Mas Dimas di karir ini tuh sangat banyak teman-teman ya. Mulai dari yang awalnya sekolah di SMK, kemudian ketika SMK itu berpikiran untuk masuk ke manajemen, tapi ternyata nggak berhasil, dan alhasil sampai sekarang ini berterjun di dunia coding kayak gitu. Dan alhamdulillah dapat jalannya di sini kayak gitu. Dapat alhamdulillah di sini gitu. Nah, tapi tantangannya tuh nggak mudah teman-teman ya. Untuk meraih tersebut itu pasti sangat banyak tantangannya. Nah, oke. Aku mau tanya lagi nih Mas. Kira-kira sudah berapa lama Mas Dimas ini berkarir di bidang coding? Kemudian kira-kira sudah pernah ngerjain berapa project? Dan apa tantangan terbesar yang Mas Dimas rasakan waktu ngerjain project? Pasti dalam ngerjain project itu nggak mulus-mulus aja gitu. Pasti ada tantangannya. Mungkin entah lagi sakit atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan dong Mas. Oke, kalau sudah berapa lama terjun di dunia coding itu kayak tadi ya ngomong, itu dari semester 5 itu berarti kira-kira kalau terjunnya sekitar 2 tahun sih. Jadi sekitar 2 tahun ini udah terjun ke dunia industri. Kemudian ada sekitar 4 ada 4 sih. Ada 4 perusahaan yang udah pernah aku pernah kerja di situ gitu. Yeah. Nah, kalau berapa banyak project kurang tahu sih, kayaknya 10-an lebih ada sih. Wah, sudah nggak terhitung teman-teman ya, sampai saking banyaknya kayak gitu. Lupa sih, kalau soalnya kadang-kadang kalau kerja di Sobares itu kan kerjanya berpacu dengan waktu ya. Jadi kalau udah selesai ngerjain lagi gitu. Nah, itu ini sih udah banyak sih. Kemudian salah satu tantangan paling berat itu adalah gini sih. Akhir-akhir ini aku tuh selalu berpikir, karena kemarin tuh sempat dapat pekerjaan yang itu langsung bersinggungan dengan customer. Jadi beda sama yang pekerjaan sebelumnya yang itu sama customer itu kadang-kadang kan kalau ke perusahaan itu kita ke perusahaan, terus perusahaan ke mereka gitu kan. Nah, aku akhir ini dapat yang itu langsung bersinggungan dengan customer. Salah satu tantangan paling berat itu di customer adalah ketika kita tuh pengen
bikin digitalisasi atau mempermudah gitu lah. Ternyata itu nggak semudah itu. Iya. Nah, kadang-kadang pandangan kita sebagai developer itu kan ini kayaknya itu mudah Sudah ya, pas gitu. sudah pas. Tapi ternyata setelah kita implementasiin, kita ngomong sama customer langsung, nggak masih ternyata nggak kayak gini. Ini beda. Kadang-kadang gitu sih. Jadi tantangan paling berat itu adalah gimana kita tuh POV-nya tuh ketika kita ngerjain ya, kita jangan pernah berpikiran kalau kita tuh orang IT. Oh betul. Karena ketika kita berpikir jadi orang IT, maka yang kita kerjain tuh ya cuma yang dari POV kita. Kalau Betul. orang IT kan ini ya beda ya pandangannya sama customer. Nah itu sih. Jadi akhir-akhirnya juga itu sih ngerasa tercerahkan setelah dapat project yang memang benar-benar langsung gitu lagi bersinggungan dengan Iya, customer. betul sekali. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi Mas Dimas itu sudah mulai karirnya jadi developer tuh dari semester 5, kurang lebih 2 tahun, kemudian sudah pernah nge-apply di beberapa perusahaan dan untuk pekerjaannya itu projectnya yang sudah dikerjain itu sangat banyak banget kayak gitu. Sampai nggak terhitung tadi. Nah, tapi di balik itu banyak tantangan seperti contohnya kayak dalam kita menghadapi customer, mempresentasikan hasil kita atau project kita kepada customer itu kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi. Jadi kan POV kita dengan POV customer itu kadang-kadang berbeda kayak gitu. Nah, itu merupakan tantangan terbesar jadi seorang developer ya Mas? Bener, itu Nah, menurut gue paling besar itu. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk di pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir Mas. Nah, buat teman-teman di sana mungkin sekarang lagi mikir nih, keren juga ya jadi developer, tapi masih bingung mau mulai dari mana. Nah, contohnya kayak saya nih. Saya juga masih bingung mau ingin mulainya itu dari mana kayak gitu, belum dapat jalannya. Nah, kira-kira ada nggak Mas pesan atau tips and trick buat teman-teman yang di sana yang ingin membangun karirnya sebagai developer? Intinya masih pemula lah kayak gitu. Ada nggak? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ini sih pertama ya kan, apalagi kalau lihat kondisi Indonesia ini susah banget ya cari dapat pekerjaan gitu. Nah, solusi dari aku tuh mungkin ini sih, apa namanya, kan ini ya, ada yang ngomong kalau pengen cepat bisa itu kalau orang lain lari orang lain jalan kamu harus lari gitu kan. Ketika orang lain lari kamu harus lari lebih cepat lagi. Nah, kayak gitu sih. Jadi kerja keras aja, kemudian jangan pantang menyerah. Selain itu juga perbaiki portofolio bagi developer ini sih penting banget sih, portofolio, CV. Bisa dari mungkin sertifikat apapun itu kamu coba aja kamu dapetin. Kemudian kalau project, jadi kalaupun belum dapat project yang benar-benar real, kamu bikin aja sebanyak-banyak pun itu bisa jadi portofolio Bu. Yeah. Nah, selain itu mungkin kalau jadi mahasiswa bisa juga lewat lomba sih. Jadi lomba itu juga kadang-kadang bagi perusahaan jadi ini sih, jadi acuan gitu. Dia pernah ikut lomba gitu. Iya, betul. Nah, itu sih mungkin diperbanyak portofolio, dibagusin aja kalau dari aku itu. Oke. Teman-teman semuanya, jadi motivasi dari Mas Dimas seperti itu ya. Kita harus banyak belajar secara terus-menerus kayak gitu. Jangan pantang menyerah, jangan takut capek segala macam. Orang lain tidur, kita bangun. Bener. Orang lain bangun, kita tidur. Enggak gitu. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya sharing kita tentang perjalanan merintis karir sebagai developer sejak bangku kuliah. Okay. Jadi pada malam hari ini kita dapat banyak banget insight soal motivasi awal, kemudian tantangan proyek utama, kemudian sampai tips and trick yang sudah diberikan oleh Mas Dimas sendiri pada saat kita mulai awal ngoding. Nah, semoga dari sharing kita pada malam hari itu bisa sebagai pemicu dan semangat buat teman-teman semuanya dan diri saya pribadi untuk berkarir di bidang developer selanjutnya. Nah, oke. Baik teman-teman, mungkin itu saja sharing kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu ya teman-teman ya. Dan Mas Dimas sendiri, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita, buat teman-teman semuanya yang ada di manapun. Nah, sekian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.